Pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, Al-Ustadz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Yang kami hormati Mudir Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau, Al-Ustaz Azrian Shah Al-Hafiz. Yang kami hormati para alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, para tamu undangan, wali santri, dan yang kami banggakan para peserta Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-16. Ahlan wa sahlan biqudumikum. Selamat datang kami ucapkan kepada para alim ulama, para tamu undangan, tokoh masyarakat di Ma'had Tafaqquh dalam rangkaian acara Wisuda Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-16. Untuk menambah keberkahan acara kita pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita dengarkan senandung ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Ananda Mahmud Fauzi Hasibuan. Kepada Ananda, waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabahan tawila واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Mahmud Fauzi Hasibuan
yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran. Beliau adalah salah satu peserta karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-16 yang telah menghatamkan atau menyelesaikan hafalannya dalam waktu 60 hari. Bapak Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Karantina Tahfiz. Kepada para tamu undangan dan hadirin sekalian diharapkan untuk berdiri. Mars Karantina. Kala fajar tiba, kita mulai membaca, menghafal, mentadaburi. Tekad kami jaga kalam mulai, bukti hati kami padamu Rabbi. Ciptakan para penghafal tujuan kami, raih kemuliaan dengan kalam mulai. Satu cara kami benahi negeri ini, menentukan pada kalam mulai. Karantina, karantina, tahfiz Al-Quran. Karantina, tahfiz Al-Quran nasional. Karantina, hafal Quran cukup 1 bulan. Murojaah selama hayat ibadah. Satu keluarga, satu hafiz Al-Quran akan jadi nyata atas izin Allah. Maksimal usaha, tawakal akhirnya, yakinlah janji Allah nyata adanya. Quran dipermudah mengajarinya, yakinlah janji Allah dalam kalamnya. Marilah kita wujudkan bersama, satu keluarga, satu hafil hafizah. Karantina, karantina, tahfiz Al-Quran. Karantina, tahfiz Al-Quran nasional. Karantina, hafal Quran cukup 1 bulan. Murojaah selama hayat ibadah. Murojaah selama hayat ibadah. Murojaah. Jangan ditinggalkan. Kepada para hadirin dan tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya,
Sambutan dari Pembina Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun duyufana, yaitu Ustazun Al-Fadil Kiai Al-Hajj Mufti Labib. Beliau ini adalah guru saya semenjak di Pondok Pesantren Gontor. Kemudian melanjutkan ke Al-Azhar di Kairo. Begitu juga, beliau lebih dahulu dan tetap jadi guru saya. Kemudian beliau ke Malaysia di UIA. Saya pun mengikuti jejak langkah beliau. Nah, yang mengikuti itu bukan di depan, di belakang. Nah, beliau yang di depan. Nah, alhamdulillah beliau sekarang ini hadir bersama kita. Beliau memimpin pondok pesantren dan pondok pesantrennya sudah besar dan sudah berpuluh tahun. Sementara kita di sini baru masuk tahun yang kedua, maka kita mesti banyak belajar dari beliau. Alhamdulillah beliau hadir di sini. Di samping beliau juga guru saya, yaitu Kiai Haji Abdul Hakam, Abdul Hakam Mubarak. Beliau ini pimpinan Pondok Pesantren Karangasem, Paciran, Lamongan. Jadi yang hadir depan ini bukan sembarang orang. Alhamdulillah beliau hadir dan alhamdulillah tadi malam sudah bersama kita cerita dan beliau bermalam di tempat kita ini. Mudah-mudahan kebersamaan beliau di sini membawa keberkahan bagi ma'had kita ini. Kemudian juga hadir bersama kita Ustaz Bambang Sukirno. Beliau ini adalah penerbit buku-buku Islam. Mungkin ada di antara kita yang sudah sampai penerbit Aqwam. Nah, itu yang punya beliau ini. Saya sudah berkenalan dengan beliau 10 tahun yang lalu lebih dan sampai ke tempat beliau di Solo sana. Alhamdulillah juga hadir bersama kita di tempat ini. Para asatidz sekalian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kemudian para muhafiz, muhafizah, Ustadz Nasrullah Al-Hafiz, Ustadz Khalil Husari Al-Hafiz. Kemudian juga muhafizah kita hadir insyaallah bersama kita. Kemudian istimewa pada kesempatan ini hadir dari Majlis Ta'lim Anas, yaitu di bawah bimbingan Ustazah Wiwin Oktasari, LC. Master, ini panjang masternya, MIRKHS. Ini adalah gelar master di UIA Malaysia dan insya Allah beliau ini dalam persiapan ujian untuk mendapatkan gelar doktor Viva. Maka kita doakan beliau mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan mendapat gelar doktor. Nah, ini doktor Ustazah Azhari, kemudian takhasus dalam bidang sejarah. Nah, ini adalah ustazah kita bergabung di dalam Tafakuh Study Club. Alhamdulillah hadir juga bersama dalam kesempatan ini teristimewa, yaitu tamu-tamu kami dari Malaysia, yaitu dari Pahang. Tadi ada satu bus tadi kan, nah, itu adalah tamu kita dari Malaysia. Bukan dari Malaysia naik bus, bukan. Nah, dari Malaysianya naik pesawat. Kemudian sudah menginap di Pekanbaru. Mudah-mudahan dengan kehadiran para tetamu kita di tempat kita ini menambahkan lagi keceriaan kita pada acara wisuda angkatan yang ke-16, yang hampir setengah dari peserta kita ini adalah berasal dari Malaysia, juga dari Melaka dan Kuala Lumpur. Alhamdulillah. Kemudian para hadirin hadirat saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, tidak terasa sudah 16 angkatan. Dan angkatan ini angkatan yang istimewa karena 9 orang berhasil mengkhatamkan hafalan 30 juz. Ini pencapaian yang luar biasa.
Dan yang lebih luar biasa lagi, salah seorang dari peserta ini telah memecahkan rekor hafalan selama ini. Yang alumni kita sudah lebih dari 1.000 orang, yaitu ananda kami Uthman Ar-Rashid telah menyelesaikan hafalan 30 juz dalam waktu 20 hari. Luar biasa. Dan pernah satu hari itu beliau menghafal 40 halaman, berarti 2 juz dalam satu hari. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa, dan mudah-mudahan insya Allah yang lain yang belum selesai 30 juz tetap bersemangat, karena insya Allah setiap yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat. Manjadda wajada. Siapa yang berjalan di jalan yang akan menyampaikan ke tujuan, dia akan sampai ke tujuan. Nah, jalan yang sampai ke tujuan dikarantina sungguh-sungguh, maka insya Allah akan sampai ke tujuan. Mansara ala darbi wasala. Ini mahfuzat ini dihafal pagi-pagi ini, biar tetap anak-anak ini semangat sampai 35 hari di sini. Alhamdulillah sampailah kita ke penghujung angkatan yang ke-16, yaitu acara syukuran wisuda. Angkatan yang ke-16. Maka kita bersuka cita. Semua beruntung, tak ada yang rugi. Semua berhasil, tidak ada yang gagal. Oh, saya tak sampai 30 juz. Bukan gagal. Karena semua di sini membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghitung seberapa banyak Al-Quran yang kita baca. Bukan hanya yang kita hafal, yang kita baca pun kita akan dapat pahala. 1 huruf 10 pahala. Dan semakin ikhlas, semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Alhamdulillah, semua kita telah berhasil bertahan di sini 35 hari. Ini adalah satu pencapaian yang luar biasa. No handphone. Tak boleh ada handphone. Nah, kemudian mulai dari pagi bangun setelah subuh sampai pukul 10 malam bertahan di atas saung ini, tak kemana-mana. Siapa yang mampu seperti ini kecuali orang-orang yang punya kesungguhan yang luar biasa. Takbir. Dengar kan takbirnya itu kan luar biasa itu. Alhamdulillah. Dahulu di awal-awal kita tidak saling kenal mengenal. Ada yang dari Malaysia, dari Melaka, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari Dumai, ada dari luar Sumatera. Tetapi setelah berjalan waktu akhirnya menjadi satu keluarga. Dan lebih istimewa keluarga ini tidak diikat dengan pertalian darah, tapi lebih kuat lagi dari pertalian darah, yaitu diikat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jadilah kita ini keluarga Allah, ahlullah wa khasatuh, keluarga Allah dan orang-orang yang diistimewakan oleh Allah. Siapa mereka? Ahlul Quran, keluarga Al-Quran. Alhamdulillah, dengan berkeluarga kita di sini bersama-sama, tentu ada kami yang mengelola salah silap, kurang pelayanan, karena kami memang di sini ini berkhidmat untuk keluarga Allah. Nah, kami sudah pertaruhkan segala-galanya untuk keluarga Allah. Bangun pagi kita bangunkan, kemudian semua kita perhatikan, dan alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung ini dan kita merasakan suatu ikatan keluarga yang istimewa. Mari kita jaga sama-sama. Dan kami memohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Tapi alhamdulillah apabila tadi malam kita lihat bakar apa tadi malam? Bakar ayam, luar biasa. Ini angkatan ini aja yang bakar ayam. Angkatan sebelumnya tak ada bakar ayam. Yang bakar ini apa? Acara kita untuk malam ini. Besok kita wisuda. Mereka sepakat bakar ayam, Ustaz. Bakar ayam. Mereka sendiri yang bakar. Nah, tapi sudah sampai di tahap akhir, diserahkannya juga ke Umi pada akhir. Tak apa. Yang penting kita bergembira semua di sini. Nah, ada yang bergembira di danau sana. Nah, di danau itu ada sampan. Semestinya di danau itu naik sampan. Tetapi tidak, berenang sampan itu ditenggelamkan ya. Tapi itulah anak-anak kita, biarlah. Asalkan mereka senang, suka, semangat. Jadi kita ada S3 di sini. S3 itu bukan dokter. Suka, S yang pertama. S yang kedua, senang. S yang ketiga, semangat.
suka, senang, semangat bersama Al-Quran. Alhamdulillah kita dapat berkeluarga di sini dengan suka, senang, dan semangat, dan mudah-mudahan akan menjadi kenangan di sepanjang hayat kita. Banyak yang rindu kembali lagi ke sini. Ada yang angkatan 2, angkatan 3 mau kembali lagi ke sini. Kita tanya, mengapa kembali? Rindu dengan suasana di karantina. Alhamdulillah. Padahal tempat kita ini kalau dilihat dari pesawat di tengah-tengah hutan kita ini. Tetapi ketika kita berada di sini, rasa damai, sejahtera kita rasakan. Alhamdulillah. Ini adalah suatu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan kami di sini. Mudah-mudahan kami istiqamah mengelola tempat ini yang luasnya seluas 8 hektar. Kalau di dalam kebiasaan di Malaysia lebih kurang 20 eka. Inilah dia lahan 20 eka. Yang ini karantina, yang sekarang ini. Nanti insya Allah kita akan buka pula SMP tahfidz 3 tahun 30 juz. Tetapi juga ada pelajaran fisika, kimia, biologi, matematika seperti di sekolah biasa. Tetapi ada tahfidz 30 juz dan insya Allah di tahun ajaran baru nanti Juni 2020 kemudian ditambah lagi berbasis akhlak. Berbasis akhlak ini kita akan perinci lagi sehingga betul-betul apa yang dilakukan di sini, gerak-gerik, tingkah laku, tutur kata betul-betul berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Karena ketika Rasulullah diterangkan oleh istri baginda Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak baginda, maka istri baginda menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Maka kita ingin di sini ketika masuk sini suasananya rapi. Kita lihat tengok sendalnya rapi kan, parkirnya parkir mundur semua. Nah, ini mau kita budayakan di sini. Mulai nanti karantina yang ke-17, karantina tahfidz Al-Quran Nasional Cabang Riau berbasis akhlak. Jadi masuk di sini langsung basisnya akhlak. Tutur katanya nanti kita akan dapati lemah lembut, kasih sayang, mukanya selalu senyum, smile, smile, mana smile? Tersenyum. Nah, ini akan membuat hidup kita menjadi lebih nikmat dan bahagia. Doakan juga di bahagian tengah dari kawasan kita ini ada namanya pertanian terpadu. Nah, pertanian terpadu ini sayur-sayur ditanam di sana, ikan juga, ayam diternak. Kemudian sampah dapur ini kita tak buang, kita tak bakar. Tetapi kita jadikan kompos. Nah, itulah dia pupuk dari tanam-tanaman. Hasilnya nanti kembali lagi ke dapur. Jadi tidak keluar dan kita tidak ambil dari pasar. Jadi makanan peserta karantina itu adalah yang ditanam di tempat ini dan dibacakan Al-Quran 30 juz oleh para penghafal Al-Quran. Wah, itu istimewanya nanti itu. Yang di pasar itu kita tak tahu entah siapa yang tanam, entah siapa yang jual, entah mandi junub, entah hendak dia. Maka yang di sini kita garansi, yaitu pegawai-pegawai kita sholat 5 waktu di masjid. Petani mesti sholat 5 waktu di masjid di sini. Kemudian sudah subuh mesti mengaji. Saya langsung pimpin mereka mengaji, tadarus. Kemudian setelah itu mereka ke kebun. Kemudian nanti sholat duha, kita wajibkan SOP-nya demikian. Kemudian diminta diusahakan mereka ini tetap menjaga wudhu. Jadi meskipun mereka bercocok tanam, mereka jaga wudhu. Karena makanan yang dimakan oleh para penghafal Quran ini menentukan juga kemudahan para peserta itu menghafal Al-Quran. Karena makanan itu makanan yang berkah. Makanan yang berkah itu adalah makanan yang terhasil dari orang yang beriman dan bertakwa. Nah, inilah yang kita usahakan, doakan kami di sini. Mudah-mudahan kami diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjuangan ini. Memang perlu pengorbanan dan ujian, tapi doakanlah mudah-mudahan kami mampu untuk menyelesaikan ujian demi ujian. Di antaranya adalah sarana kita yang masih sederhana seperti ini. Nah, mungkin kalau dibandingkan di tempat lain, mungkin jauh ya dari sempurna.
Dan sekarang mungkin siapa yang masuk dari sebelah sana tadi melihat ada 2 bangunan baru berdiri di tepi danau. Nanti di sana ada 14 bangunan. Itu kita peruntukkan untuk para penghafal Al-Quran menghadap danau. Di danau itu ada nanti lantai papan, dia menghadap langsung ke danau, dan di tengah danau akan dipancarkan air mancur. Karena kata arsitek, kalau ada danau tambah air mancur, dia bisa mendinginkan suasana sampai 30%. Jadi itulah suasana yang mau kita ciptakan untuk penghafal Al-Quran. Seperti di resort, biasanya tempat liburan. Kami berlibur di karantina tahfidz Al-Quran. Jadi liburnya di sini. Dan untuk Desember 2020 itu sudah dipesan oleh peserta dari Sydney, Australia. Jadi untuk Desember tak ada lagi peluang itu. Karena satu angkatan itu ditempah, di-book oleh saudara kita dari Sydney. Karena mereka ingin berlibur di sini sambil mendapatkan program hafalan Al-Quran. Dan di dalam sana nanti akan ada juga setelah SMP nanti ada SMA tahfidz. Kemudian nanti kita berharap mudah-mudahan juga ada Institut Al-Quran di sini untuk melahirkan kader-kader mufassir, ahli-ahli tafsir. InsyaAllah besar perjuangan yang akan kita lakukan. Jauh perjalanan yang akan kita tempuh. Namun apabila kita bersama-sama, InsyaAllah tak ada yang berat, semuanya ringan. Tak ada yang banyak, semuanya akan dapat kita selesaikan. Tidak memperpanjang lagi penyampaian ini, biasa tradisi kita di sini dalam sambutan ini adalah melihat sekilas apa yang sudah dilakukan oleh peserta. Silakan lihat Ustaz Arif. Mungkin karena terang tak begitu nampak. Ini diet dari atas. Ini pada waktu pertama kali sampai. Beginilah suasana pendaftaran pertama 35 hari yang lalu. Masih ingat suasana ini? Dia sudah menjadi sejarah, yaitu sejarah yang berharga dalam hidup kita. Bersama Al-Quran 35 hari. Ini awal-awal sampai. Ada bantal yang empuk, kalau terbaring nanti langsung terbang, langsung tidur. Maka tak boleh di dalam kamar, semua halaqah di saung. Alhamdulillah. Ini pada malam perkenalan pertama, belum ada yang kenal lagi antara satu dengan yang lain, maka kita buat acara khusus perkenalan. Ini Ustadz Hardi Damri, tahsin. Hari pertama wajib semuanya mengikuti tahsin. Ini danau buatan. Jadi tak perlu pergi Sumatera Barat, Danau Maninjau, Danau Singkarak. Danaunya sudah kita bawa ke sini. Ya, biasanya kan orang Riau pergi ke Sumatera Barat. Nah, enggak. Orang Sumatera Barat datang ke sini. Ada ibu kita dari Payakumbuh ikut bersama kita di sini. Ini ananda kami, Andi, selesai 30 juz. Saya sudah mengikuti 4 kali angkatan. Angkatan pertama, angkatan ketiga, angkatan pertama 1 bulan, angkatan ketiga 1 bulan, angkatan 13 2 hari, dan angkatan 16 1 minggu. Sehingga selama masa-masa ini saya terus mencoba untuk menghafal Al-Quran dan untuk tidak pernah berputus asa. Menghafal Al-Quran 30 juz di karantina ini hanyalah awal dari perjuangan. Perjuangan yang sebenarnya adalah bagaimana kita sebagai manusia untuk terus menjaga hafalan kita hingga Allah memanggil kita. Alhamdulillah saya telah menghatamkan Al-Quran selama masa 130 hari dan hafalan bawaan saya sebelum ke karantina tahfidz Al-Quran cabang Pekanbaru itu 1 juz. Alhamdulillah. Ini juz 30. Menurut saya tempat ini memang cocok untuk saya belajar Al-Quran.
dan untuk menghafal Al-Quran secara lebih lanjut. Dari pagi sampai pagi lagi, alhamdulillah kami semua tetap bersama dengan Al-Quran. Ini pada waktu dikunjungi pada hari Jumat oleh ahli keluarga. Jumpa dengan ayah ibu nih sangat menentukan sekali, mendoakan anak mereka. Pertemuannya di bawah pohon-pohon saja, karena memang kita belum punya bangunan khusus untuk penerimaan tamu. Ada yang dikunjungi oleh datuknya, oleh neneknya, ahli keluarganya, minta doa, dan alhamdulillah. Nah, ini siapa ini? Ini Mahmud Fauzi Hasibuan. Nanti setelah ini kita akan rindu dengan azan beliau nanti, insya Allah. Masya Allah, macam di Mekah ya, Madinah, macam Madinah. Beliau selesai menghafal Al-Quran 30 juz. Masya Allah. Salat 5 waktu di sini wajib. Semua mesti ke surau salat 5 waktu. Belajar disiplin, tepat waktu. Padahal usia remaja ya, usia remaja ini usia memang ingin bermain-main, tapi di sini mereka sungguh-sungguh. Siapa yang ingin dapatkan film ini boleh, nanti akan diupload juga ke YouTube, channel Tafakuh YouTube. Ini makan, makan silakan sebanyak-banyaknya. Tapi ingat orang yang di belakang. Karena ada yang makan udang tuh setengah piring itu udang saja isi. Kita larang enggak? Kita tak larang. Silakan saja. Karena memang sudah disediakan cukup. Maka ada yang berat badannya naik sampai 15 kilogram. Sudah tak muat lagi kat pinggangnya itu. Sehingga maknya kata, ini yang bertambah apa ini? Hafalan atau berat badan? Maka hatinya bersih. Setiap pagi ada kuliah subuh motivasi. Maka tidak ada beban di dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini hidupnya akan tenang, damai, dadanya lapang. Saya sudah 24 jam di sini dan sudah banyak di sini dan tidak ada kemana-mana lagi. Ya, ini kesungguhan masing-masing peserta. Tak boleh ada duduk berdua nanti bercerita, enggak. Masing-masing sendiri sibuk menghafal Al-Quran. Sungguh-sungguh. Ini adalah kader-kader generasi kita masa yang akan datang. Ada yang sampai tertidur juga. Dan tidurnya itu karena penat membaca Al-Quran. Tidur pahala insya Allah. Siapa itu? Qasam. Pahala tidur yang seperti itu, insya Allah. Sungguh-sungguh ikhwan dengan akhwat ini bersaing. Tempatnya terpisah. Ikhwan di sini, akhwat di sini. Dari akhwat ini 3 orang sekarang ini selesai 3. Mereka juga ada saung di sana. Di bawahnya kita beri mainan kelinci di bawahnya. Selesai kataman. Alhamdulillah, atas izin Allah saya dapat menyelesaikan hafalan 30 juz saya dalam waktu kurang lebih 50 hari. Yang dipandang oleh Allah ialah bagaimana niat, pengorbanan, dan cinta kita yang senantiasa berlama-lama bersama Al-Quran. Hebat motivasinya. Alhamdulillah, atas izin Allah saya telah menyelesaikan setoran hafalan Quran 30 juz selama 31 hari. Saya ingin orang tua saya bahagia dan menangis karena keberhasilan saya, bukan karena kegagalan. Jangan menyerah, jangan mudah putus asa, berdoa, ikhlas dan selalu sabar. Karena Allah berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Saya menghafal dalam 3 bulan 10 hari.
tepatnya 100 hari. Setelah saya menghafal Quran, saya lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah. Sebelum saya menghafal Quran, saya banyak lalai. Masih muda-muda setelah menyelesaikan 30 juz. Luar biasa. Alhamdulillah, saya telah menyelesaikan Al-Quran dalam 20 hari. Alhamdulillah, Selesai 30 juz. saya telah menyelesaikan Al-Quran dalam jangka 20 hari. Dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah mudahkan. Ya kan? Saya tunggu. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Kalau bukan hari ini, kapan lagi? Jangan tunggu sampai besok-besok. Ingat, maut sudah dekat. Inilah suasana di karantina kita ini. Selesai pula yang berikutnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillah, atas izin Allah, saya bisa menyelesaikan hafalan 30 juz saya dalam waktu kurang lebih 50 hari. Waktu yang kita gunakan untuk menghafal Al-Quran bukanlah waktu yang sia-sia, dan menghafal Al-Quran tidak pernah memandang batas usia. Alladzi yuwaswisu fi sudurihim, yaitu mengkhatamkan 30 juz. Minal jinnati wan nas. Angkatan 8 kemarin saya hanya bisa menyelesaikan 13 juz. Namun perasaan saya belum sempurna gitu. Kalau saya belum bisa menyelesaikan 30 juz. Alhamdulillah, Allah memberikan kesempatan terhadap saya. Kemudian saya masuk di angkatan 16 ini. Tapi saya mendapat info dari teman saya yang sudah pernah mengikuti program tahfiz di karantina Tahfiz Riau ini, bahwasanya karantina tersebut memiliki program yang sangat luar biasa, yaitu dapat menghafal 30 juz Al-Quran dalam masa 35 hari. One action defeat 1,000 of innovation, yang artinya satu aksi mengalahkan 1000 inovasi. Karena kenapa? Karena aksi itu lebih dibutuhkan daripada semua perkataan badan mereka. Mesti digerakkan, karena lama-lama duduk bisa membuat kita sakit. Kita tak mau sakit. Maka setiap sore ada olahraga. Ini suasana makan di akhwat. Akhwat ini makannya memang sedikit beda dengan yang ikhwan ini. Kalau ikhwan ini tak berbatas. Kalau akhwat itu jaga badan, memang beda. Ini futsal kita di atas pasir. Main futsal pakai sarung. Nah, ini istimewa ya. Berenang. Ini waktu rihlah ya. Kita ada satu rihlah pergi ke kolam renang bersama-sama menguatkan silaturahim. Kita sewa 2 bus di sini, kemudian kita keluar. Masih ingat suasana ini? Masih. Takbir. Allahu Akbar. Nah, ini suasana. Ini di mana ini? Di Masjid An-Nur, Provinsi Riau. Karena sahabat kita yang dari Malaysia ingin juga singgah di masjid. Saudara, foto di sini ya. Demikianlah ringkasan dari apa yang kita lalui selama 35 hari di sini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kita lalui ini dihitung oleh Allah sebagai amal ibadah yang akan membanggakan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Wabillahi hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz Dr. Haji Mustafa Umar LCMA atas sambutan dan motivasinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya. Prosesi wisuda karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau angkatan ke-16. حامل القرآن لواء الإسلام كلام الله والقرآن أهل القرآن أهل
خصم القرآن عدو الله لا يقرأه إلا المسلمون لا يقرأه إلا المسلمون لا يقرأه إلا المسلمون إلا المسلمون المؤمنون ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فذلك الذي يدعو اليتيم
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولجميع المسلمين والمسلمات كلهم سلامة في الدين والدنيا والآخرة.
اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bapak Ibu para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, penyerahan syahadah karantina tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau Angkatan ke-16. Mahmud Fauzi Hasibuan bin Torkis Hasibuan dari Medan. Usman Al-Rashid bin Sabran dari Pekanbaru. Ilham Wildana Fitrah bin Khairi dari Dumai. Aulia Irza Muhammad Batubara bin Irfan Batubara dari Pekanbaru. Haikal Al-Fayed bin Wandri Oriza dari Pekanbaru. Andi Pradani bin Andi Salomon dari Pekanbaru. Putra Adam Daniel bin Rohaizam dari Pahang, Malaysia. Putra Afik Danis bin Rohaizam dari Pahang, Malaysia. Izzuddin Al-Qasam bin Alim Marsudi dari Taluk Kuantan. Muhammad Syafiq Al-Khairi bin Dasriman dari Peranap Riau. Muhammad Al-Fatah Hazra bin Ramir dari Bagan Siapi-Api. Muhammad Amjad bin Alias dari Pahang, Malaysia. Defri Andi bin Zaidalani dari Kampar. Muhammad Ramadan Saputra bin Sulfika Saputra dari Batam. Suhaimi bin Umar dari Meranti. Wahyu Almanda bin Sugiono dari Belilas. Abdul Mun'im Amjad bin Ashraf Mukhlis dari Melaka, Malaysia. Irfan Mufaddal Zulis bin Zulpa dari Pekanbaru.
Farhan Ridho Rizkullah bin Junianto dari Bangkinang. Fadil Muhammad bin Junianto dari Bangkinang. Hafizuddin bin Syahrim dari Pahang, Malaysia. Muhammad Hakim As-Siddiq bin Ahmad Sudi dari Melaka, Malaysia. Imam Khairi Hafiz bin Zul Affan dari Siak. Al-Fajri Saputra Al-Banahsan bin Sahril Saputra dari Rokan Hulu. Anas Izzuddin bin Azizan dari Pahang, Malaysia. Muhammad Lukman Hakim bin Azman dari Pahang, Malaysia. Irfan Aidil bin Muhammad Husaini dari Putrajaya, Malaysia. Muhammad Aminur Arif bin Roslan dari Pahang, Malaysia. Muhammad Syazlin bin Awang dari Pahang, Malaysia. Wadahu ana wa alail. Muhammad Yusri bin Jamanizam dari Pahang, Malaysia. Alulana hujjadai ya rabbal alamin. Muhammad Razik Aiman bin Muhammad Rosli dari Pahang, Malaysia. Muhammad Faris Hakim bin Nasaruddin dari Pahang, Malaysia. Nik Muhammad Faiz bin Nik Marzuki dari Pahang, Malaysia. Muhammad Danis Iman bin Sukor dari Pahang, Malaysia. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sofyan bin Maria dari Air Mole, Indragiri Hulu. Nabil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran. Muhammad Alif Wafi bin Abdurrahman dari Selangor, Malaysia. Allahumma zakkirna min umma nasina wa 'allimna. Arif Al-Ghaffar bin Meldi Henry dari Padang, Sumatera Barat. Tilawatahu Muhammad Nukman Haikal bin Muhammad Daud dari Pahang, Malaysia. Ya Rabbal Alamin. Ahmad Zaki bin Syamsurizal dari Pekanbaru. Waj'alhu lana imaman wa nuran. Muhammad Aslam bin Muhammad Safrial dari Pekanbaru. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna. Aris Pezul bin Ismail dari Pahang, Malaysia. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf. Abdul Hadi bin Syafrizal dari Kampar. Ya Rabbal Alamin. Imran Amsyar bin Akmal Hadi dari Melaka, Malaysia. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna. Yang akhwat Tria Della Aprilia binti Suhaidi dari Pekanbaru. Fauziah Azizah binti Abdul Aziz dari Tanjung Balai, Karimun. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa
jawarahmah. Najwa An-Najihah Salsabila Anasruddin binti Anasruddin dari Bengkalis. Melisa Farha Sania binti Muhammad Sudi Ali dari Kampar Riau. Puja Angelita binti Muhammad Ali dari Pekanbaru. Nur Yasmin binti Omar dari Johor, Malaysia. Allahumma radzakirna minhum ma nasina wa'allimna. Aldani Putri Wijayanti binti Wiyono dari Bengkalis. tilawatahu ana al-laili wa atrafan. Aisyatul Fitri binti Suwardi dari Duri. Hujjantai ya rabbal alamin. Hayya Fathiyah Husnia binti Sumirat dari Bangkinang. Nelma Susanti binti Zaidalani dari Kampar. Arraneri binti Yani Samad dari Tembilahan. Aulia Sakinah binti Atral Fajri dari Bangkinang. Refmayati binti Nasir dari Sumatera Barat. Attari Lutfiah binti Amrin dari Pekanbaru. Jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dr. Mustafa Umar LCMA. Memasuki acara selanjutnya, pembacaan ikrar alumni kepada para peserta diharapkan tetap berdiri, yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Azriansah Al-Hafiz. Ikrar alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya alumni Karantina Tahfiz Al-Quran Nasional Cabang Riau berjanji akan terus mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya dimanapun saya berada. Saya berjanji akan senantiasa menjaga dan berkhidmat untuk Al-Quran. Saya berjanji akan senantiasa berperilaku sebagaimana akhlaknya Al-Quran. Ya Allah, istiqomahkan kami dengan Al-Quran hingga akhir hayat kami. Amin.
Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Azrian Sa Al-Hafiz, kepada para peserta wisuda, kami persilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para penghafal Al-Qur'an, yakni diberikan kesempatan untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada para orang tua kelak di hari akhir. Oleh sebab itu, izinkan kami dari panitia untuk memberikan mahkota kemuliaan kepada para orang tua yang para peserta atau anak-anaknya telah berhasil menghafal Al-Quran sebanyak 30 juz di karantina tahfiz Al-Quran nasional. Oleh sebab itu, kepada para orang tua yang kami panggil, kiranya dapat naik ke atas panggung. Orang tua dari Ananda Tria Della Aprilia binti Suhadi, kemudian orang tua daripada Ananda Fauziah Azizah, kemudian orang tua dari Ananda Najwa An-Najihah, orang tua dari Ananda Mahmud Fauzi, orang tua dari Ananda Usman Al-Rashid, orang tua dari Ananda Ilham Wildana, orang tua dari Ananda Aulia Irza Muhammad, orang tua dari Ananda Haikal Al-Fayyid, dan orang tua dari Ananda Andi Pradani. Kami persilahkan dengan segala hormat untuk naik ke atas panggung. Baik, kami panggil Ananda untuk maju ke atas panggung untuk memberikan mahkota kepada orang tuanya. Yang pertama Ananda Mahmud Fauzi Hasibuan. Kepada Ananda kami persilahkan. Beliau orang tuanya Ananda daripada Mahmud Fauzi, keduanya telah meninggal dunia. Adapun yang berada di hadapan kita adalah saudara daripada ayahnya, abangnya, maaf. Selanjutnya kami panggil Ananda Usman Al-Rashid untuk memberikan mahkota kepada orang tua. Kami panggil lagi selanjutnya Ananda Ilham Wildana, kemudian Ananda Aulia Irza. Silakan berikan mahkota kepada ibunda. Kemudian Ananda Haikal Al-Fayyid, kemudian abang kami Andi Pradani. Silahkan cium orang tua, kecup tangan orang tua, ucapkan terima kasih. Baik, mungkin untuk anak-anak kami yang ikhwan mungkin cukup, bisa kembali ke tempat duduk. Kemudian kami panggil Ananda kami yang akhwat, yaitu Ananda Tria Della Aprilia, kemudian Ananda Fauziah Azizah, dan Ananda Najwa An-Najihah. Silakan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah memberikan pendidikan, merawat, mendidik dari kecil hingga sampai saat ini, bisa memberikan kebanggaan. Mudah-mudahan kebanggaan ini sampai ke akhirat kelak. Mungkin sudah cukup. Menyanyikan himne karantina tahfiz Al-Quran. Sejuk yang kami rasa kala kami tiba di sini, karantina tahfiz Al-Quran. Di sinilah kami berjuang. Jumpa
meracik air wudhu. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa sisa pedihnya, temui ayat-ayat segar, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, syukur kami padamu karena rahmat-Mu. Kami di sini bersama Al-Quran. Karena ridho-Mu, kami di sini berjuang menjadi penghafal Al-Quran. Wahai Kitabullah, karena-Mu kami akan pasangkan mahkota kemuliaan untuk ayah dan bunda. Wahai ayah, bunda, menghafal Al-Quran adalah impian kami, sebagai tanda bahwa Engkau sangat kami cinta. Maafkan kami selalu membuatmu sedih, selalu membuatmu menangis. Sering tak kami dengar ucapanmu, sering tak kami pikirkan perasaanmu. Ayah, bunda, maafkan kami. Terima kasih atas segala kebaikanmu, doamu, dan juga ridho-Mu. Semoga kita bisa bersama di surga. Wahai para penghafal Al-Quran, semoga Allah ridhai hafalan kita dan Allah kuatkan kita agar selalu bersama Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Awali hari-hari kami membaca, menghafal, mentadaburi Al-Quran, temui ayat tentang neraka, terasa sisa pedihnya, temui ayat-ayat segar, ingin rasa jumpa di sana, ayat-ayat ku baca, ku resapi dengan sepenuh jiwa, ku ulangi hingga aku fahami. Tiba saat kita berpisah, satu bulan jadi kenangan. Satu bulan bersama Al-Quran, semoga diistiqomahkan. Bagi para peserta, kami persilahkan temuin orang tuanya, silahkan temuin keluarganya. Kami persilahkan untuk menemui keluarganya, ayah, ibu, kakak, abang, adik. Silahkan temuin keluarga semuanya. Silahkan temuin keluarganya, ucapkan terima kasih. Kecup tangan orang tua. Dengan tangan tersebutlah telah bersusah payah mendidik kita semenjak kita dilahirkan sampai saat ini. Apa yang sudah kita berikan kepada orang tua kita? Silakan temui muhafiz-muhafizohnya, guru-gurunya, ustaz-ustaznya. Ucapkan terima kasih kepada mereka semua, karena berkat doa, berkat pendidikan yang diberikan, sehingga hari ini kita berhasil menjadi keluarga Allah. Kita berhasil menjadi para penghafal Al-Quran.
Para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan acara kita pada kesempatan kali ini, maka akan ditutup dengan doa. Pada kesempatan kali ini kami minta kesediaan Al-Ustadz Kiai Haji Mufti Labib untuk memimpin doa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara yang penuh berkah ini kita tutup bersama-sama dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Ustadz Mustafa diberi istiqomah untuk melanjutkan cita-cita Pondok Pesantren Tafaqquh Al-Quran ini. Mudah-mudahan yang santri-santri yang sudah menghafalkan hafalannya tetap dijaga dan menjadi bahan untuk memberikan mahkota orang tuanya di surga nanti, dan mudah-mudahan Al-Quran menjadi jalan kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna fi tarbiyati abnaina li tahfizil Qur'an ya rabbal alamin. Allahumma ahsin khuluqahum bil Qur'an, Allahumma ahsin khuluqahum bil Qur'an, Allahumma ahsin khuluqahum bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kami ucapkan kepada Ayahanda Kiai Haji Mufti Labib. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para tamu undangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi maka berakhir pula acara kita pada kesempatan kali ini. Kami selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak terdapat kesalahan yang selama memimpin acara pada kesempatan kali ini. Marilah bersama-sama kita tutup acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Tak terbayang rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Kadang tanpa sengaja ku sering lukai hatimu. Maafkan diriku ibu, telah berdosa padamu.
saat ku jauh darimu. Betapa hatiku rindu, siang malam ku kan selalu mengabdi lewat doaku. Wahai ibuku tercinta, ku ingin selalu bersama, bukan di dunia saja, semoga kekal di surga. Oh ibu, belayanmu aku rindu, tak terbayar rintihan tangismu di saat melahirkanku. Betapa besar pengorbananmu, kasih sayangmu padaku. Oh ibu, belayanmu aku rindu. Demi anak yang kau cintai tersenyum bahagia, harta benda bahkan nyawa kau sudi memberikannya. Sungguh mulianya, sanggup begitu aku cintamu. Aku malu dan tak mampu membalas pengorbananmu. Ku hanya bisa berdoa, semoga engkau di sana.